Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akmal Yurisa dari kelas 12 Teknik Pemesinan 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah tentang revolusi industri. Bab 1. Pendahuluan. Pada abad pertengahan, kehidupan di Eropa diwarnai oleh sistem feodalisme yang mengandalkan sektor pertanian. Lazim disebut latifundia, pertanian tertutup, hubungan perdagangan antara Eropa dengan dunia timur, Timur Tengah, dan Asia lainnya. Tertutup setelah perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh para pedagang Islam abad ke-8 sampai abad ke-14. Lahirnya kembali kota-kota dagang diikuti oleh munculnya kegiatan industri rumahan, home industry. Dari kegiatan ini terbentuklah gilda, yaitu perkumpulan dari pengusaha sejenis yang mendapat monopoli dan perlindungan usaha dari pemerintah. Gilda hanya memproduksi jika ada pesanan dan hanya satu jenis barang yang diproduksi. Misalnya, gilda roti, gilda sepatu, gilda senjata, dan lain-lain. Sejak tahun 1350, abad ke-14, muncul organisasi perserikatan kota-kota dagang di Eropa Utara yang disebut Hansa. Revolusi ini ditandai dengan penyebaran pencerahan, keberhasilan para filsuf, dan karya-karya mereka. Yang terpenting, dalam kaitannya dengan ekonomi, mereka bertekad mengurangi dan mengganti kerja kasar atau tenaga manusia dengan mesin. Bab 2. Isi. Revolusi industri merupakan suatu perubahan secara cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19. Revolusi yang pertama terjadi di Inggris sekitar tahun 1760. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Inggris sangat maju karena didukung oleh faktor keamanan dan politik Inggris. Penelitian-penelitian ilmiah yang dibantu oleh modal yang besar banyak dilakukan sehingga pabrik-pabrik besar juga dapat dibangun. Pada perkembangan selanjutnya, dengan ditemukannya mesin uap yang bisa dipergunakan sebagai penggerak mesin berat, sistem pabrik semakin berkembang. Pada gilirannya, sistem kerja mesin-mesin dalam pabrik ini kemudian melahirkan temuan-temuan mesin baru yang mendorong lahirnya industri-industri besar berikutnya. Faktor di atas adapun faktor-faktor lain penyebab revolusi industri. Pertama, terciptanya stabilitas politik. Kedua, Inggris kaya bahan tambang, misalnya batu bara, biji besi, timah, wol. Ketiga, penemuan baru di bidang teknologi mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Keempat, majunya pelayaran dan perdagangan yang dapat menyediakan modal besar untuk bidang usaha. Kelima, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru, hak paten, sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Keenam, adanya arus urbanisasi sehingga akibat revolusi agraris di pedesaan. Tahap-tahap perkembangan industri. Pertama, domestic system, home industry. Orang bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Setelah kerajinan jadi, disetorkan pada pengusaha dan upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Kedua, manufaktur. Ada tempat bekerja khusus dan majikan mengawasi cara kerja serta mutu produksinya. Biasanya tempat bekerja ada di belakang rumah majikan, bagian tengah untuk tempat tinggal, dan bagian depan rumah sebagai toko untuk menjual produk. Ketiga, dalam tahap ini produk industri sudah mulai menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang telah ditentukan. Pabrik hanyalah sebagai tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian toko dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil industri, didirikan di tempat lain. Jumlah tenaga kerjanya mencapai puluhan bahkan ratusan.
Kemunculan revolusi industri. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris sekitar tahun 1750-an. Terjadinya revolusi industri ini dimulai saat ditemukannya mesin-mesin yang bertenaga uap atau listrik, mulai menggantikan tangan-tangan manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Saat itu pekerjaan tangan ini tidak dominan lagi dan mulai tergantikan dengan mesin-mesin. Maka pada tahun 1850, revolusi industri kedua, mulai dibuat jalur kereta api. Pada tahun 1900-an, revolusi industri mulai menyebar ke Rusia, Cina, dan Asia Tenggara. Apa yang terjadi di Eropa dan Amerika yaitu tumbuhnya pabrik-pabrik besar ternyata terjadi juga di kawasan ini. Mesin jahit, Singer, Inggris. Pada masa ini terdapat perkembangan industri garmen dimulai dengan dimulainya perkembangan mesin-mesin pembuatan kain, baik yang menggunakan mesin rajut maupun dengan mesin tenun. Di dalam bidang garmen atau pembuatan pakaian yang pada zaman dahulu dikerjakan dengan tangan, mulai dikerjakan dengan menggunakan mesin-mesin. Saat itu di Eropa muncul mesin-mesin jahit pertama seperti Singer di Inggris dan Pfaff di Jerman. Dampak adanya revolusi industri mencakup bidang ekonomi. Pertama, barang melimpah dan harga murah. Kedua, perusahaan kecil gulung tikar. Ketiga, perdagangan makin berkembang. Keempat, transportasi makin lancar. Bidang sosial. Pertama, berkembangnya urbanisasi. Kedua, upah buruh rendah. Ketiga, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Keempat, adanya kesenjangan antara majikan dengan buruh. Kelima, munculnya revolusi sosial. Keenam, makin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. Bidang politik. Pertama, munculnya gerakan sosialis. Kedua, munculnya partai politik. Ketiga, munculnya imperialisme modern. Dampak negatif revolusi industri. Dampak negatif revolusi industri khususnya di Inggris yaitu upah buruh yang murah menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Buruh anak banyak ditemukan pada masa revolusi industri. Walaupun sebelum masa revolusi industri telah berkembang, anak-anak dipaksa bekerja dengan gaji yang kecil dan pendidikan yang minim. Beberapa jenis kekerasan juga terjadi di tambang batu bara dan industri tekstil. Kejadian ini terus terjadi hingga terbentuknya Undang-Undang Public Factory Act di tahun 1234 dan 1994 yang melarang anak di bawah 9 tahun untuk bekerja. Anak dilarang bekerja pada malam hari dan jam kerja 12 jam per hari untuk anak di bawah 18 tahun. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya revolusi industri di Inggris didorong oleh berkembangnya ilmu pengetahuan karena banyak penelitian yang dilakukan pada zaman itu mengakibatkan munculnya berbagai penemuan penting, salah satunya penemuan mesin uap. Keadaan tersebut dapat mendorong berbagai industri yang beralih dari teknologi mekanik menjadi teknologi mesin. Adanya revolusi industri tersebut telah membawa banyak pengaruh baik bagi masyarakat Eropa sendiri maupun negara-negara lainnya. Berikut contoh foto-foto revolusi industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.